Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ada sebuah pertanyaan di kolom komentar kemarin lalu, apakah hoax berita yang menyebutkan bahwa Bahtera Nabi Nuh itu dibuatnya dari kayu jati khas Indonesia? Nah, pertanyaan itu sesungguhnya adalah pertanyaan yang terbalik, karena menurut saya pertanyaan yang semestinya harus diajukan adalah apakah benar teori yang menyebut bahwa kapal Nabi Nuh itu dibuat dari kayu jati khas buatan Indonesia atau khas yang berasal dari Indonesia. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mewakili tentang begitu banyaknya berita yang beredar di Indonesia bahwa kapal Nabi Nuh itu memang setelah diselidiki dibuat dari kayu jati yang ada di Jawa Tengah. Bahkan berita-berita ini juga sempat ditayangkan oleh media-media mainstream yang saya pikir semula media ini baik-baik saja. Tetapi ingin saya sampaikan Baraya bahwa kita sekarang hidup di dunia hiperrealitas. Konsekuensinya adalah bahwa informasi-informasi yang ada dan masuk ke dalam benak kita setiap saat itu tidak bisa kita saring mana yang benar dan mana yang salah. Kita kesulitan sekali untuk mendapatkan informasi yang benar karena jumlah informasi yang ada demikian besar. Tetapi bagaimanapun di episode ini saya akan perkenalkan beberapa ciri yang paling jelas, yang paling kontras, yang bisa membedakan mana berita hoax dan mana berita yang tidak hoax. Ini akan kita gunakan untuk mengiringi sebuah narasi panjang atau narasi pendek lah sebenarnya ya, tentang bukti bahwa kapal Nabi Nuh itu berasal dari Indonesia karena kayu-kayunya adalah kayu jati yang hanya ditemukan di Indonesia. Ayo kita mulai. Baraya, salah satu cara untuk bisa memilah mana berita bohong dan mana berita nyata itu adalah bahwa berita hoax itu pada umumnya menggunakan emosi kita atau mengundang emosi kita untuk bereaksi. Jadi misalkan mereka akan mengait-ngaitkan, si pembuat berita hoax itu akan mengait-ngaitkan berita bohong dengan apa yang kita hargai, misalkan nasionalisme kita atau agama kita atau suku bangsa kita dan lain sebagainya. Nah, berita-berita seperti itu walaupun hoax dan sudah dinyatakan hoax biasanya akan bertahan lama di benak orang karena emosional. Misalkan pernyataan bahwa bulan itu ada bekas terbelahnya. Neil Armstrong pernah ke bulan kemudian melihat bahwa bulan itu terbelah dan sebagainya, kemudian masuk Islam dan sebagainya. Nah, cerita-cerita itu walaupun sudah terkonfirmasi hoax tetapi akan lebih banyak diterima oleh masyarakat karena kebanyakan masyarakat itu emosional. Nah, seperti dalam konteks ini berita bahwa kapal Nabi Nuh itu buatan Indonesia karena bahan dasarnya adalah kayu jati yang merupakan buatan Indonesia. Narasi inti yang mengungkapkan bahwa kayu jati adalah bahan dasar Bahtera Nuh itu kurang lebih biasanya diceritakan seperti ini. Peneliti yang berasal dari Turki dan Cina itu berhasil mendaki ke puncak Gunung Ararat kemudian menemukan sebuah struktur yang sangat besar yang ukurannya kurang lebih 150 meter dan diduga itu sebagai fosil kapal laut. Setelah diteliti lebih lanjut lagi, ternyata kapal laut itu adalah kapal Nuh karena usianya sekitar 4.800 tahun. Dan karena itu, setelah diselidiki lebih jauh lagi, ternyata kapal itu bahan dasarnya terbuat dari jati. Nah, cerita umumnya adalah seperti itu. Apakah cerita itu benar? Tentu saja cerita itu adalah hoax, Baraya. Tidak ada satupun ilmuwan yang mendukung temuan bahwa itu adalah temuan Bahtera Nuh. Dan karenanya tidak ada satupun ilmuwan yang pernah menyatakan bahwa kapal Nuh yang ditemukan itu adalah berasal dari kayu jati yang berasal dari Jawa. Dan saya jelaskan di sini Baraya bahwa penemuan tentang Bahtera Nuh yang ada di Ararat, Turki itu hanya klaim sepihak dari lembaga yang namanya NAMI, Noah Ark Ministries International. Nah, hanya dari situ saja. Apakah mereka itu adalah ilmuwan? Sayang sekali, bukan. Mereka itu bukan ilmuwan, melainkan sekelompok evangelis. Siapa mereka? Sekelompok orang, satu organisasi yang berusaha untuk menyebarkan Kristen ke seluruh dunia. Lembaga dakwahnya Kristen. Kurang lebih seperti itu. Nah, apakah dengan demikian berarti mereka salah? Ya, tidak juga berarti mereka salah. Saya hanya menyebut bahwa mereka itu bukan ilmuwan, tetapi orang yang berusaha menyebarkan Kristen, dan satu di antara sekian upayanya itu adalah mencoba membuktikan klaim-klaim yang ditentukan di dalam Alkitab. Misalkan
misalkan klaim Adam lahir di mana, kemudian klaim Bahtera Nabi Nuh dan sebagainya, itu semua catatan-catatan yang ada di Alkitab mereka coba untuk menunjukkan bahwa ini selaras dengan sains. Kurang lebih sama seperti pekerjaannya Harun Yahya dulu waktu berusaha membantah teori evolusi dan sebagainya. Jadi sampai sejauh ini bukan berarti hoax atau salahnya NAMI itu, tetapi bahwa mereka itu bukan ilmuwan. Nah, kemudian yang kedua, ciri satu berita itu hoax itu adalah bahwa berita itu tidak dikonfirmasi oleh pihak lain. Begitu mudah sekali ya. Nah, dalam hal ini, misalkan saya menyatakan bahwa jam 8 malam saya melihat UFO. Walaupun saya menyatakan secara jujur, tetapi orang lain akan mengklaim bahwa berita itu berita hoax ketika tidak ada satupun orang yang mengkonfirmasi penglihatan saya. Kurang lebihnya begitu. Saya mungkin aja tidak disebut sebagai pembohong, tetapi saya bisa saja disebut salah lihat. Nah, dalam hal ini, NAMI ini juga tidak memiliki orang yang bisa mengkonfrontir pendapatnya atau temuannya atau klaimnya. Tak ada satupun lembaga di dunia ini yang menyatakan sependapat atau yang juga menemukan atau yang pernah datang ke sana mengikuti mereka. Bahkan pernah dalam satu penelitian, dalam sebuah konferensi pers setelah mereka menyatakan melakukan penelitian, beberapa orang wartawan bertanya kepada mereka, kenapa mereka tidak membawa sampel-sampel yang cukup atau bukti-bukti yang cukup memadai untuk menunjukkan bahwa itu adalah Bahtera Nuh. NAMI pada waktu itu menjelaskan bahwa kami tidak bisa melakukan itu karena ada kekuatan mistik yang sangat besar yang membuat alat-alat elektronik kami rusak atau mati. Tetapi kemudian mereka menyatakan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, insya Allah, bulan Agustus, mereka bilang, kami akan melakukan penelitian lagi ke puncak Ararat itu. Oke, bulan Agustus ditunggu dan mereka benar melakukan penelitian dan mereka turun melakukan konferensi pers lagi. Apa yang dikatakan? Kami berhasil menemukan bukti tentang kapal Nuh. Bukti yang dimaksud adalah sebuah fragmen fosil kayu yang mereka klaim sebagai fosil kayu Nabi Nuh. Setelah para ilmuwan berusaha untuk meneliti bukti ini, terbuktilah bahwa fragmen fosil kayu yang dimaksud itu didatangkannya dari Cina. Bukan dari manapun, bukan dari Turki, mereka nggak ngambil, tapi mereka merekayasa bukti, yaitu mereka ngambil dari fosil kayu di tempat lain, di Cina dalam hal ini, kemudian mereka menganggap itu sebagai bukti. Nah, jadi di sini sudah ketahuan bahwa NAMI telah melakukan kebohongan publik, dan karenanya sudah tidak lagi dipercaya lagi. Tetapi yang lebih buruk lagi, yang lebih buruk di antara semua keburukan itu adalah bahwa tidak ada satupun klaim NAMI yang menyebut tentang Indonesia, tentang kapal dengan bahan kayu jati, dan tentang endemik pohon yang hanya ada di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Tidak ada klaim itu. Artinya begini, bahwa kapal Bahtera Nabi Nuh sudah ditemukan di Ararat saja itu adalah sebuah kebohongan, dan lebih bohong lagi ketika menyebut bahwa NAMI menyebut bahwa itu berasal dari fosil kayu jati yang berasal dari Indonesia. Artinya media-media yang ada di Indonesia telah melakukan kebohongan ganda, kebohongan kuadrat. Mereka menciptakan kebohongan di atas kebohongan lagi. Demi apa? Demi popularitas. Sebab seperti yang saya sampaikan di awal, kalau berita-berita itu emosional, kalau berita-berita itu menyangkut apa yang kita hargai, nasionalisme, keluarga kita, atau apapun itu, maka itu akan naik trafiknya dan iklan-iklan juga akan banyak masuk ke situ. Saya mohon maaf, saya tidak menuduh seluruh media massa melakukan hal ini. Mungkin saja mereka juga bukan bohong, tetapi mereka tidak melakukan verifikasi terhadap sumber. Mungkin saja seperti itu. Para ilmuwan menduga bahwa upaya NAMI untuk menceritakan klaim kebohongan ini berasal dari berita hoaks tahun 1883. Apa itu? Jadi dulu, tahun 1883, tanggal 1 April, ada seorang penulis namanya George Read. Nah, si George Read itu seorang Selandia Baru. Dia menuliskan bahwa di Turki ada bencana longsor yang menimbun beberapa desa di kaki Gunung Ararat. Nah, kelongsoran itu akhirnya membuka sebuah celah besar bahwa ternyata di puncak gunung itu ada sebuah fosil perahu yang sangat besar. Nah,
berita tentang longsor itu adalah benar. Berita tentang ada desa yang tertimbun juga adalah benar. Dan itu di kaki Gunung Ararat itu juga benar. Tetapi bahwa itu kemudian menyingkap sebuah struktur besar yang kemudian diidentifikasi sebagai perahu atau bahtera, itu adalah kebohongan April Mop. Beberapa bulan kemudian, Reed juga menyatakan, saya mohon maaf karena menyampaikan berita itu beritanya bohong, hanya sebagai April Mop saja. Dia malah tertawa terbahak-bahak karena kenapa juga orang begitu percaya dengan berita bohong itu. Artinya sejak tahun 1883 pernyataan bahwa Ararat itu di situ di atasnya ada bahtera Nuh yang nyamper ke situ itu sudah dibantah oleh orang yang pertama menyebar hoaxnya. Jadi cerita tentang banjir besar Nabi Nuh itu hoax? Bukan, saya tidak ngomong seperti itu. Saya ngomong bahwa penemuan bahtera Nabi Nuh yang ada di Ararat itu hoax. Dan yang menyatakan bahwa itu di dalam bahtera Nabi Nuh itu ditemukan sampel-sampel kayu jati atau fosil jati, itu adalah hoax di atas hoax, gitu ya. Mari kita melihat dalam kacamata yang lebih ilmiah. Misal begini, kita mulai dari pertanyaan yang mendasar. Memang benar banjir besar di masa lampau itu pernah terjadi? Nah, kan pertanyaan paling dasarnya begitu ya. Nah, satu hal yang harus Baraya pahami adalah bahwa cerita tentang banjir besar itu adalah cerita paling tersebar luas di seluruh dunia. Tidak ada mitologi, dalam tanda kutip ya, tidak ada mitologi yang dipercaya seluas ini di seluruh dunia. Kita misalkan bisa saja sebut ikan duyung, itu mitos, ada di beberapa negara tetapi tidak di tempat yang lain. Nyi Roro Kidul bahkan hanya ada di Indonesia, begitu kan? Nah, tetapi bahtera Nuh itu atau banjir besar Nabi Nuh itu ada di seluruh dunia dan diucapkan atau dituliskan dalam begitu banyak kitab-kitab suci dunia. Dalam Bhavisa Purana ada, kemudian dalam Epik Gilgamesh ada, Enuma Enlil itu ada, Al-Quran, Alkitab jelas saja menyebutkan ada banyak sekali. Nah, fakta bahwa orang-orang di masa lampau yang membangun peradaban-peradaban itu tidak saling kenal satu sama lain mengindikasikan bahwa bencana ini memang terjadi di masa lampau. Entah bagaimana caranya, tetapi memang pernah terjadi. Benarkah seperti itu? Secara antropologis ini adalah bukti yang kuat. Kemudian, kalau itu memang benar, awal mulanya dari mana? Apakah memang terjadi di seluruh dunia? Penjelasan yang paling akurat dalam tanda kutip ya, yang tidak banyak ditentang, itu adalah penjelasan Stephen Oppenheimer yang menyebut dalam bukunya yang sangat terkenal itu, yang sudah diterjemahkan di Indonesia, menyebutkan bahwa awal mula dari segala cerita itu adalah Indonesia. Apa buktinya? Karena di antara sekian banyak versi tentang berita banjir besar Nuh itu, di Indonesia lah yang paling banyak. Seluruh versi yang ada di seluruh dunia kalau dikumpulkan itu ada 500 dan sekitar setengahnya itu berasal dari Indonesia. Nah, makanya di bukunya Stephen Oppenheimer yang tebalnya sampai 800-an halaman itu, hampir 400 halaman itu ngomongnya tentang mitos banjir besar aja terus gitu ya. Nah, dia kemudian menjelaskan bahwa awalnya dari Indonesia itu gara-gara orang-orang Indonesia adalah bangsa-bangsa yang selamat dari kepunahan akibat musim dingin di masa lampau di zaman glasial. Maksudnya gimana? Kan gini Baraya, kita semua tahulah dulu ada zaman es. Zaman es itu adalah zaman yang suhunya sekitar 15 derajat lebih rendah daripada suhu saat ini. Artinya kalau sekarang kita ada di Jepang atau di Korea misalkan, yang musim seminya bisa sampai 1 derajat atau 5 derajat Celcius, maka musim semi di masa zaman glasial itu sekitar minus 15 derajat Celcius. Kan gitu ya. Nah, nggak mungkin ada manusia purba yang bisa bertahan di suhu minus 15 derajat Celcius. Kan begitu. Nah, maka karena kata Oppenheimer adalah yang paling mungkin adalah manusia-manusia praaksara di masa lampau itu harus bermigrasi ke wilayah yang lebih hangat atau mereka akan mati di tengah kebekuan. Ke mana? Ke tempat yang lebih hangat, ke daerah-daerah tropis. Anggaplah sekarang saya tinggal di Bandung, suhu rata-rata 27 derajat. Kalau minus 15 derajat artinya suhu Bandung pada waktu itu 12 derajat Celcius. Dingin banget, tetapi manusia praaksara cukup bisa bertahan hidup di sini. Nah, tetapi ketika berakhirnya zaman es, terjadilah zaman pemanasan. Jadi, kutub utara dan kutub selatan
esnya mencair dan akhirnya lautan juga naik sampai puluhan meter, termasuk pemukiman yang paling besar di Sundalen, pertemuan antara Sungai Musi dan Sungai Kapuas di wilayah yang sekarang namanya Selat Malaka. Nah, dulu di situ itu banyak, bukan Selat Malaka, apa itu namanya ya? Nah, di situ banyak sekali pemukiman-pemukiman orang, kemudian itu tenggelam secara mendadak dalam bahtera, dalam air bah yang sangat besar. Nah, mungkin beberapa orang di antara mereka yang berhasil selamat, itulah yang menjadi awal mula cerita tentang banjir besar. Itu adalah penjelasan dari Stephen Oppenheimer. Maksudnya gini, ini adalah pernyataan teori ilmiah, jadi bisa benar, bisa salah, tapi pernyataannya seperti itu. Nah, kalau memang pernyataan itu benar, maka sangat mungkin memang yang dimaksud dengan Nabi Nuh atau siapapun itu namanya, bisa saja Swayambhu Manu kan kalau dalam Hindu, atau Utnapishtim gitu ya, mungkin saja itu memang berasal dari Jawa. Tetapi kalau memang pernyataan itu harus kita setujui sebagai bahwa penduduk di seluruh dunia itu berasal dari Nusantara yang berhasil selamat dari zaman es itu, maka pertanyaan berikutnya adalah bahwa banjir besar itu bukan banjir global, tetapi banjir lokal yang ada di wilayah Nusantara dan wilayah pesisir-pesisir di seluruh dunia. Kalau memang pernyataan itu benar, berarti mungkin saja memang Nuh adalah orang Indonesia, maka kita ngapain harus nyari-nyari ke Turki, ke Ararat, yang di situ katanya ditemukan bahtera yang terbuat dari pohon jati. Jadi pernyataannya gini nih, Baraya pilih mana? Kalau Baraya ngikut pendapat kitab suci, maka Baraya harus menyatakan bahwa bencana ini adalah bencana global. Atau Baraya milih pendapat kedua bahwa Nuh itu orang Indonesia. Tetapi dengan demikian berarti banjir itu lokal. Baraya pilih pendapat yang mana? Kalau sudah Baraya memutuskan pendapat yang mana, kemudian pertanyaannya, mau yang global, mau yang lokal, tidak mungkin juga menemukan ada bahtera di puncak Ararat. Ararat itu gunung yang tingginya sama dengan Gunung Jayawijaya di Papua, sekitar 4.000 sekian meter, dan puncaknya diselimuti oleh salju. Kalau ada banjir di masa lampau yang pernah terjadi, maka banjir itu harus ketinggiannya 4.000 meter. Jadi bukan banjir 3 meter, bukan kayak di Bojong Soang, bukan. Tetapi banjir 4.000 meter, alias 4 km. Adakah banjir di masa lalu yang pernah 4 km? Kalaupun tadi dinyatakan pernyataan secara antropologis ini adalah bukti yang kuat, tetapi secara geologis kita tidak pernah menemukan adanya bukti yang konklusif yang pernah menjelaskan bahwa bumi di masa lampau pernah kebanjiran air sampai 4 km. Saya mohon maaf Baraya, tetapi adalah fitrah kita untuk menggunakan emosi. Tetapi sebuah bencana, kalau kita mengambil kesimpulan berdasarkan emosi, kan segala sesuatu itu sudah memiliki tempat-tempatnya, dan jangan pula mudah bereaksi terhadap hal-hal yang dikaitkan dengan nasionalisme atau agama atau dan lain sebagainya. Kalau kita mau bangga terhadap Indonesia, kalau kita mau nasionalis, kenapa kita tidak mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Kita sudah mendapatkan tanah yang demikian luas, kita mendapatkan keberagaman etnis yang luar biasa, kita memiliki tanah yang sangat subur, kita memiliki sumber daya yang sangat beragam. Kenapa itu semua tidak disyukuri? Alih-alih kita mensyukuri, malah kita menciptakan berita-berita hoaks untuk menunjang kebanggaan kita. Betapa kekufuran yang sangat luar biasa. Baik Baraya, itu saja ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.